Kita beri tanda batas di Alkitab. Biarkan Alkitab terbuka, hati kita pun terus terbuka menerima kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah yang maha murah dan kekal, yang berkuasa atas hidup dan mati kami, berfirmanlah kepada kami di tengah keharuan dan duka cita ini, agar kami mendengar sabdamu yang telah dinyatakan dalam rahmat anakmu yang kekasih, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berkonsentrasi dalam bagian firman Tuhan. Pembacaan Alkitab dalam Pengkhotbah pasal 4 dibaca ayat 1 sampai 6. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang tertindas dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang yang hidup, yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu, ku anggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha mencari angin. Itulah bagian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita dalam suasana duka cita, selalu mau mendengar firman Tuhan, mau melakukan dalam kehidupan kita sebagai umat yang mengaku percaya kepada Tuhan. Ya, satu kebahagiaan pasti menjadi kerinduan bagi setiap insan yang ada di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat, ya, pada zaman akhir, parusia, itu bahasa-bahasa yang biasa kita gunakan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang penuh dengan duka yang sangat mendalam, kita mau memahami bagian kitab Pengkhotbah, khususnya perikop yang sudah kita baca, kita dengar tadi. Di sini Pengkhotbah dia berkata-kata tentang beratnya beban hidup manusia. Ya, saya kira kita juga yang ada di desa Masari ini, bukan cuma jemaat Masari, tapi yang ada di desa Masari, siapapun dia, yang namanya dia hidungnya masih apakah mancung atau ke dalam mancungnya atau bagaimana, yang namanya dia masih punya perut, ya, pasti dia akan berjuang dalam hidup ini dengan rasa susah, dengan payah, ya. Apalagi kalau bekerja di sawah, panas atau hujan tidak menjadi halangan, ya. Karena kita sebagian besar di sini masyarakatnya adalah masyarakat agraris, dan situasi yang ada juga sekarang, ya, itu si putih juga merajalela, ya, mudah-mudahan tidak akan terus merajalela sehingga ya panen ke depan bisa seperti yang kita harapkan. Tapi itulah perjuangan
perjuangan manusia yang ada pada umumnya, siapapun dia. Sini kita pengkhotbah, kalau kita lihat ini adalah kitab yang berisi tentang bagaimana ketidakadilan yang terjadi dalam hidup. Di ayat 1 di situ dikatakan, lagi aku melihat segala penindas yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Saudara-saudara, di sini terlihat gambaran penindasan, di dalamnya mengandung maksud bahwa penindasan pada zaman itu memang sudah lazim. Ya, hingga kini juga ada penindasan-penindasan yang terselubung, bukan? Saya tidak perlu sebutkan itu. Di satu sisi memang ditampilkan orang yang ditindas dan merasakan penderitaan, tapi di sisi lain ada yang memang ya situasinya memang seperti itu. Penderitaan yang hebat dirasakan oleh umat Tuhan. Dikatakan ada air mata, namun tiada penghiburan. Tapi puji Tuhan, di sini ada air mata di tengah-tengah keluarga. Kita menghibur keluarga sejak tadi malam, ya, juga sebentar malam, bahkan besok, dan seterusnya. Dalam hidup ini, ya, ketika pengkhotbah berkata-kata berbicara tentang situasi yang terjadi pada zamannya, sesungguhnya di balik semua penderitaan itu ada pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya. Kekuasaan itu seharusnya dipakai untuk menata dalam kebaikan, bukan diselewengkan. Tapi itulah realita yang terjadi. Godaan manusia menuntun orang yang berkuasa atau yang memiliki kekuatan terkadang bikin sengsara pihak lain. Bila begitu atau sedemikian beratnya beban hidup manusia yang ada di dunia ini, pengkhotbah menggambarkan kebahagiaan orang yang sudah dipanggil Tuhan. Kalau dalam kitab Wahyu juga dikatakan, berbahagialah orang yang meninggal dunia, ya, sejak saat ini, karena dia sudah boleh beristirahat dari jerih lelah. Kalau bayi, ya, yang lahir ini, dia, saya catat dalam walaupun saya tidak hadir di sana, tapi selalu saya mencatat. Tadi saya dengan keluarga bertanya berapa waktu yang ada ketika Tuhan kasih ada di dunia ini. Sehari, ya, sehari saja Tuhan berikan waktu bagi bayi tercinta Reinhard Jaina Bani. Jadi sulit menyebutkan, tapi gampang. Reinhard Jaina Bani, ya, nama-nama Inggris ini. Jadi itu sudah populer di tengah-tengah kehidupan orang-orang Bali kah, orang Manado kah, orang Poso, itu nama-nama itu sudah lumrah. Jadi kita lihat di sini bahwa sesungguhnya hidup manusia di dunia ini digambarkan oleh pengkhotbah yang memang semesti ada kebahagiaan, tapi rupanya derita yang lebih banyak, ya. Sehingga dia katakan orang yang sudah dipanggil Tuhan itu bahagia dia. Dia tidak rasa panas, dia tidak rasa hujan, dan seterusnya dan seterusnya. Kematian membawa umat Tuhan pada kebahagiaan. Kebahagiaan yang pasti dalam firdausnya menuju surgawi. Hidup dalam kemuliaan Allah, di mana orang tidak lagi merasakan derita, sengsara, bahkan penindasan seperti yang dialami oleh kita yang masih ada di dunia ini. Ternyata mari kita lihat di sini
di ayat 3. Ini penting buat kita juga. Pengkhotbah katakan, tetapi yang lebih berbahagia daripada kedua-duanya itu, kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Wow, itu yang bahagia sekali dia. Bayi kita, dia cuma sehari saja ada di dunia ini, ya. Mungkin dia lihat, wow panas, kalau pas di Palu panas, ya toh? Karena siapa tidak tahu kalau di Palu itu daerah yang memang panas. Kalau bukan panas, bukanlah di kota Palu. Begitu juga di daerah kita. Puji Tuhan, di sini ada sedikit mendung-mendung, tapi tak selamanya mendung itu kelabu. Bila hidup kita dihadirkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, sehingga dikatakan di sini penggambaran yang berikan buat bayi yang sudah dipanggil oleh Tuhan ini, betapa bahagianya bila manusia tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan, bahkan tidak pernah menjadi korban penindasan. Bayi ini tidak pernah dia merasa ada penindasan. Betul atau saya salah? Karena ini ayat yang tepat untuk bisa dijadikan satu, tidak diambil yang umum-umum saja. Jadi kita melihat di sini bayi, bisa lihat memang tadi malam seperti dia merasa tenang. Ya, itulah ketenangan ada di dalam bayi mungil, anak tercinta, cucu tercinta, Reinhard, Jane, Bani. Inilah hidup, ya. Kita jangan menyesal dalam hidup ini. Justru kita bersyukur masih ada di tengah dunia ini. Walaupun panas atau hujan tidak menjadi halang, syukuri bahwa Tuhan masih beri kita waktu ini, kesempatan ini. Meskipun beban berat itu ada, kebahagiaan karena belum dalam hidup ini terjadi dalam hidup ini. Karena ada begitu banyak tindak kejahatan manusia yang terkadang menuntun kehidupan ini untuk menemukan, ya bisa saja sesuatu indah, bisa saja itu menjadi satu kehendak Tuhan, karena tidak dapat dibenarkan bila demi hidup tanpa beban manusia atau bayi tidak dikatakan tidak perlu lahir. Ingatlah Bapak Ibu saudara-saudara keluarga yang berduka cita, kebahagiaan dalam gambaran perikop ini saya berharap supaya boleh menguatkan, menghibur Bapak, Ibu, keluarga besar yang ada di sini. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi oleh keluarga, juga dibawakan tadi oleh majelis jemaat di sini, oleh pengurus kelompok sukoduka yang ada. Wah, kita berduka. Duka memang masih ada. Kasih, ya tentu hendaknya itu terus dinyatakan dalam hidup ini. Karena kita percaya bahwa rencana Tuhan itu indah. Indah tepat pada waktunya. Ketika Ananda tercinta, bayi tercinta, anak tercinta, saya sebut dengan penuh kasih Kristus, Reinhard dan Bani, dipanggil oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Meski kita butuh waktu untuk menemukan jawaban dari setiap pergumulan ini, masih banyak rencana indah bagi keluarga yang berduka. Namun ingatlah juga bahwa untuk saat ini Tuhan belum menghendaki almarhum Ananda atau bayi tercinta merasakan indahnya hidup dan segala beban bersama keluarga di sini. Tuhan begitu sangat-sangat mengasihi, sehingga kebahagiaan hidup bersama Tuhanlah yang ada. Dalam penerimaan yang seperti ini, kita antar sebentar tentu almarhum Ananda tercinta
yakni Reinhard Germani, ke tempat pemakaman. Dan kita bersama-sama berdoa, kiranya berkat dan kebahagiaan dari Tuhan menaungi kita semua, khususnya bagi keluarga yang berduka cita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.